Oke guys, ketemu lagi di channel Rizky Firdaus. Kali ini di depan kita sudah ada GX97 Daileon ya. Jadi ini dia barangnya yang kemarin sempat gua share video shortnya. Dan kali ini kita coba unboxing ya. Jadi ini dia GX97 dari Bandai ya. Tamashii Nation ya. Jadi kalau lihat box coklatnya ya cuma di bagian depan sama belakang aja ya yang ada tulisannya. Kita langsung keluarin isinya. Ini dia guys. Nah, ini kalian bisa lihat di kamera satunya lagi seperti ini barangnya. Jadi kita lihat bagian sampingnya, bagian belakangnya, samping lagi. Jadi kalau di kemasan yang baru ini yang SOC dia ada gambar minifigurnya ya. Kalau yang versi jadulnya itu gambar Jaspion. Kemudian ini bagian tampak bawahnya dan tampak atasnya ya. Jadi langsung aja kita buka seperti apa dalamannya. Ini dia SOC GX97 Daileon. Jadi ada dua bagian yang bawahnya itu untuk part aksesoris, kemudian robotnya sendiri. Di sini ada figurnya, kemudian ada si tanknya Garbin sama Iron Wolf. Kita juga dapat pedangnya. Ini pedang yang muncul di episode terakhir untuk melawan Satan God. Kita lihat di sini ya. Jadi ini dia Daileonnya. Kita lihat dulu packingan yang satunya lagi. Kita punya stand buat nanti yang mode pesawatnya. Kemudian kita dapat 3 part tangan. Nah, part tangan ini ada sepasang dan ada satu tangan untuk tangan kanan megang pedangnya nanti ya. Kita juga dapat ini bukunya ya. Bukunya kalau mau lihat, oke, kita buka ya sebentar ya. Kita buka bukunya. Jadi di bukunya nih apa aja sih yang dicantumin. Nah ya, ini kalian bisa lihat. Tapi kalau mau baca-baca, gua nggak ngerti bahasa Jepang. Kalau baca-baca tinggal di pause aja ya. Jadi ada tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Ini dia mode pesawatnya. Kemudian ini kayaknya menjelaskan sisi artikulasinya ya. Kemudian di sini ada Satan God-nya. Gua belum tahu kapan Satan God-nya akan dirilis, tapi sepertinya akan dirilis ya. Kemudian di halaman berikutnya ini menjelaskan apa saja yang kita dapat di paket pembeliannya. Ini untuk part tangannya, kemudian ini cara untuk menaruh si minifigur Jaspionnya di atas plate standnya. Dan di sini dijelaskan juga bisa bisa diputar ya. Jadi bisa belok kiri kanan ya untuk pinggangnya. Tapi untuk part lainnya kayaknya nggak ada. Halaman berikutnya ini dia cara transformasinya. Jadi kalian harus perhatikan untuk bagian kepala nanti seperti apa. Untuk bagian tangan jangan sampai salah ya. Kalian bisa ikuti manualnya di sini. Kemudian ini masih lanjutannya juga. Dan ini nanti mode pesawatnya ya. Jadi dari mode robot tadi menjadi mode pesawat. Kemudian kalian bisa masukkan si Garbin atau si ini Iron Wolf ya. Tapi di sini ditulis choose and attach. Jadi kalau choose berarti artinya milih ya, cuma bisa pasang satu ya. Nggak bisa dua-duanya masuk. Kemudian ini cara memasang standnya untuk mode pesawatnya. Dan apalagi udah itu aja. Jadi untuk manual booknya hanya itu saja. Kita ke bagian robotnya nih. Nah, langsung aja kita lihat minifigurnya dulu ya. Jadi si Jaspionnya ini gua rasa cukup detail ya, rapih, detail. Gua ada juga sih versi yang Gashapon ya, versi Gashaponnya ya. Sebentar gua ambilkan. Ini yang versi Gashaponnya dan ini yang versi dari SOC. Kalian bisa lihat untuk
detail dan kerapihan jauh lebih rapih yang kecil ya daripada yang besar. Ini gila sih, gokil, keren. Dan gua rasa untuk bagian pistolnya juga keren ya, rapih, no komplain lah. Kalau untuk gua cuma ada satu hal aja yang miss di sini ya. Jadi di bagian jidatnya harusnya ada warna kuning, tapi untuk yang versi SOC nya itu semuanya merah, warna kuningnya nggak ada. Jadi hanya miss di situ. Dan di bagian dadanya sayang banget nih, dada yang tengahnya ini warnanya hitam semua. Dia ya karena mungkin terlalu kecil kali ya, karena harusnya ada garis-garisnya lagi, ada warna biru, kuning, hijau kalau nggak salah ya. Oke, itu dia untuk figurnya. Kita taruh lagi. Sekarang kita langsung ke Daileonnya. Oke. Jadi ini dia robot Daileonnya. Bobotnya lumayan berat. Gua akan bandingkan dengan yang versi jadulnya. Jadi ini dia versi jadulnya dan ini yang versi SOC ya. Kalau lihat dari ukurannya jauh ya. Yang versi SOC lebih kecil. Kalian bisa lihat ya, mungkin di kamera satunya lagi. Kelihatannya tingginya beda. Tapi untuk detail kepalanya sih gue suka banget nih. Yang versi SOC mirip banget sama aslinya kayak di filmnya. Jadi kalau yang versi mainan jadulnya itu lebih banyak main di stiker ya. Kalau yang SOC ini benar-benar detail dia, jadi semuanya diukir, detailingnya mantep. Untuk bagian belakang seperti ini, wih keren ya, keren. Lihat lagi, kita lihat lagi. Nah ya, oke. Jadi untuk bagian dada sama ya, beda di kalau ini stiker, kalau ini benar-benar dia di molding ya, ada moldnya. Tapi di bagian sininya ini beda. Kalau di yang SOC masih ada detailnya sedikit, ini dia polos ya. Kita langsung aja perhatikan figurnya. Di sini ada artikulasi apa saja. Jadi kalian punya artikulasi kepala, bisa naik turun sedikit. Dan ini hati-hati ya sama antenanya, kayaknya antenanya gampang patah nih kalau misalkan salah taruh atau kesenggol yang benda-benda yang agak keras, bisa patah. Kemudian di bagian artikulasi tangan, jadi ini bisa diputar, tidak bisa ditarik, cuma bisa mutar aja. Jadi artikulasinya seperti ini. Kemudian kalian ada join juga di bagian sikutnya seperti ini. Untuk tangan hanya berputar kiri kanan. Pinggang tidak ada ya, tapi di bagian paha nih, paha kalian ini karena masih mode robot jadi cuma bisa seperti ini, nggak bisa terlalu ekstrim. Kemudian kakinya, pahanya itu bisa, kayaknya nggak bisa jauh-jauh banget ya, cuma sampai segini aja. Bagian belakang juga sama. Untuk bagian dengkulnya kalian bisa tekuk sampai 45 derajat ya, 90 ya, ini 90 ya, lebih ya. Ke depan udah bisa ya, di ke belakang. Dan kalian bisa lihat dia sistemnya seperti ini. Jadi ini yang menahan, jadi agak seret bagiannya tuh plak gitu ya. Kemudian di sini kalian bisa putar ke kiri ke kanan, bisa sampai jauh juga ya, seperti ini. Dan untuk bagian engsel kakinya bisa diputar seperti itu ya. Dan kayaknya udah nggak ada lagi sih, artikulasinya ya hanya itu aja, nggak ada yang spesial lagi, nggak ada yang unik. Jadi kalian cuma dapat artikulasi bagian tangan, paha, dengkul,
kemudian pergelangan kaki sama kepala. Kita sekarang coba ubah ke mode robot ya. Untuk ke mode robot, kalian jangan lupa ini diangkat dulu, diangkat ke atas ya, ke atas, kemudian kalian putar menghadap ke atas kepalanya, baru diturunin lagi. Ini kalian buka seperti ini dan pastikan antenanya mepet sekali ya, antenanya mepet banget ini. Oke, jadi dan ini dia bentuk dari leonnya. Kita terakhir keluarkan kokpit matanya ya, ditarik ke atas jadi begitu ya. Oke, bobotnya cukup berat. Jangan lupa kalau kalian mau pajang dalam mode pesawat, dibuka lagi roda belakangnya. Nah, jadi di sini sudah ada dua Daleon, yang ini versi jadulnya yang tahun 85 ya. Kemudian ada versi SOC-nya. Jadi untuk ukuran kalian bisa lihat ukurannya lumayan berbeda. Tapi dari bobotnya sendiri itu yang SOC lebih berat karena banyak part diecast-nya. Kalau gua rasa sih di bagian kaki ini ada diecast-nya. Kemudian ini kayaknya diecast ya, bagian sini ya. Tapi gue merasakan ada yang berat lagi itu di bagian badannya ini diecast juga nih ya. Jadi makanya dia berat sekali ini dibandingkan yang versi jadulnya. Dan untuk bagian moncong pesawatnya di sini kalian bisa taruh salah satu ya, antara itu si Garmin atau si Iron Wolf. Jadi nggak bisa masuk dua-duanya, dan ini tidak ada gimmick yang aneh-aneh ya. Kalau misalkan di versi jadulnya kan dia ada pelontarnya kita masukin, jadi semacam kayak peluru ya, kita masukin tanknya atau motornya, itu nanti tinggal pencet bagian kepala pesawatnya, dia akan melontar. Tapi kalau yang di versi SOC ini itu nggak ada, jadi kalian cuma bisa taruh salah satu, dan memang ya udah ini sebagai garasi aja, itu ditutup seperti itu. Dan ini kalau mau lihat detailnya, untuk bagian chrome-nya itu bagian belakang sini ada chrome, kemudian chrome-nya di bagian paha yang tadi ya, sama di bagian tangan. Sedangkan kalau di versi yang zaman dulunya itu chrome-nya itu ada di dulu. Ini kalau di versi zaman dulunya bagian yang ini tuh chrome, bagian roket belakangnya, rodanya chrome, ini belakangnya chrome, kemudian tangan dan paha. Kalau untuk yang ininya ini gua pasang stiker sendiri ya, karena memang udah jelek banget, jadi gua pasang stiker aja biar kayak baru lah, nggak baru-baru juga sih. Nah guys, di sini gua mau tunjukin yang tank kecilnya ya, mudah-mudahan terlihat. Jadi ini si Garminnya, tank Garminnya, detailnya seperti apa ya, lumayan bagus, menurut gue lumayan oke. Detail nggak kayak versi jadulnya. Kalau versi jadulnya kan dia cuma plastik polos gitu aja ya, nggak ada detail-detailnya dan bentuknya agak aneh, apalagi yang motornya. Nah ini untuk motornya ini gue rasa cukup gue cukup amazed sih dengan ini, karena dengan barang sekecil ini dia bisa membuat detail yang sangat bagus ya. Kecil banget loh ini kecil, dan sampai sayap-sayap kecilnya itu dibuat juga nggak tanggung-tanggung. Dan harapan gue sih sebenarnya kalau Jaspion ini SAF-nya kan udah ada,
gue pengennya sih ada keluar rilis SAF motornya juga, jadi supaya si Jaspionnya kayak SAF-nya Gaban ya, punya kendaraan. Tapi ya kayaknya dari sisi artikulasi nggak memungkinkan kalau yang SAF-nya untuk ditaruh di motornya, kayaknya harus ada renewal lagi untuk bisa si SAF-nya duduk di atas motornya. Nah ini ya, ini yang